Oke, selamat berakhir pekan Lur. Kali ini kita akan menceritakan film yang berjudul Sanitatem tahun 2023 yang disutradarai oleh Michael Kleinfeld. Menurut Kleinfeld, dalam film ini Sanitatem terinspirasi oleh dua alasan utama, yakni keinginan untuk mengeksplorasi genre apokaliptik dan refleksi pribadi terhadap kehilangan ibunya saat remaja Lur. Lalu apa itu tentang apokaliptik? Yaitu kejadian di mana hampir semua teknologi di era itu hampir punah, yang sedang mengalami bencana alam besar, tapi bukan kiamat, lebih seperti kayak pergantian era saja Lur. Film ini bertujuan untuk menunjukkan pentingnya memproses trauma bersama orang lain dan menghadapi bencana. Ceritanya nanti kebanyakan mengisahkan tentang seorang ayah yang sedang berjuang untuk mencari obat insulin untuk anaknya Lur, yang sedang dirawat di rumah sakit. Ya kurang lebihnya sih seperti itu ya. Dan mau tahu ceritanya seperti apa? Gas saja ke alur filmnya Lur. Sugeng midangetaken. Di awal cerita kita dikenalkan oleh pemeran utamanya yakni si Eli Lur. Dikisahkan bahwa kini ia hanya hidup bersama putrinya yang sedang dirawat di rumah sakit. Dan kini dia berusaha untuk mencari obat insulin untuk anaknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Dikarenakan untuk obat stok di rumah sakit sudah habis Lur. Jadi mau ndak mau dia harus mencarinya secara langsung. Dan walaupun dia harus berhadapan dengan orang-orang yang kejam semenjak kejadian bencana yang sekarang ini terjadi. Ilai sangatlah mencintai keluarganya, sampai dia tak takut dengan apapun lagi demi mengupayakan kesehatan putrinya yang bernama si Clara. Semenjak pemadaman secara tiba-tiba, yang entah sebabnya, Ilai mengetahui bahwa pasokan obat-obatan yang harusnya sudah sampai, kini menjadi sangatlah sulit. Karena itulah, setiap warga pun berebut pasokan obat-obatan termasuk insulin yang Ilai cari. Saat Eli keluar untuk mencari insulin, ia pun tak habis pikir Lur. Dan ternyata, dan ya betul sekali, kini seluruh warga di kota saling berebut untuk mendapatkan obat-obatan, bahkan sampai menghilangkan nyawa hanya untuk bertahan hidup Lur. Ya seperti warga Konoha sih, yang dituntut untuk survive di era sekarang ya. Lalu Eli pun bertemu dengan kawan sejawatnya dulu, yakni bernama Al-Fokan. Ya, tetapi kini ia juga mempunyai misi yang sama seperti si Eli, yakni untuk mendapatkan obat insulin. Karena ia juga tahu Lur bahwa untuk mendapatkan obat-obatan saat ini sangatlah susah, dan ia membutuhkan itu untuk keluarganya. Dan sekarang misi Eli pun dimulai, yakni untuk mencari sebuah obat insulin, di mana ia hanya memiliki waktu kurang lebih 14 hari Lur, untuk menemukan obat itu, yang nantinya akan digunakan oleh anaknya. Ia pun berusaha untuk mencari obat tersebut sampai ke laboratorium yang sudah terbengkalai namun ia tak menemukannya. Tetapi di sini Eli malah menemukan seorang perempuan yang ia temui di laboratorium dan mungkin Eli anggap bisa membantu dirinya untuk mencari keberadaan obat yang dia cari Lur. Ya sembari ia meloloskan dirinya dari kejaran orang misterius. Ya tetapi tak disangka Eli malah jatuh pingsan akibat luka yang dia dapat akibat terkena paku Lur. Dan kini ia diselamatkan oleh perempuan tersebut yang pernah ia selamatkan dari kejaran orang misterius.
Dan kini, Eli pun menjelaskan ke Leona kenapa ia bisa terjerat untuk mencari keberadaan obat-obatan terlebih obat insulin lur. Hingga ia bersusah payah sampai tak menghiraukan keselamatannya. Oke lur, mungkin saya sedikit akan menjelaskan. Jadi, Leona ini dulunya memang menjadi seorang dokter umum, tetapi dia juga dikejar oleh para orang-orang yang membutuhkan obat-obatan. Terlebih, dia dianggap mengetahui cara membuat obat-obatan. Jadi, mengapa dia selalu dikejar orang misterius? Oke, setelah melakukan pencarian di hari ke-9, mereka belum mengunjung juga untuk menemukan obat insulin tersebut. Hingga Eli pun meminta bantuan ke Alvokan untuk mencari tahu informasi, tetapi tidak mendapatkan signal jawaban Nur. Dikarenakan Eli juga mengkhawatirkan keberadaan si Alvokan ini, mengingat juga dia membawa obat insulin tersebut. Ya, setelah mencoba mencari komunikasi yang tak kunjung membuahkan hasil, mereka pun mencari jalan lain dengan mencari obat tersebut dari korban yang telah dibunuh lur. Ya, mungkin saja usaha yang mereka lakukan sekarang dapat membuahkan hasil lur. Dan beruntung saja, Eli pun menemukan sebuah resep yang berisikan obat insulin yang terdapat di dalam kotak yang langsung mereka temukan. Kemudian, sesampainya mereka menemukan obat tersebut, ternyata kebutuhannya masih kurang lur. Makanya, Eli pun mengajak Leona kembali untuk mencari lagi beberapa obat insulin. Hingga mereka sudah melewati hari ke-6 untuk pencarian dalam mencari obat insulin lur. Namun kagetnya, mereka pun menemukan mayat. Ya, yang tak lain itu adalah teman dari Eli, yakni si Alvokan, yang ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa. Dan benar saja, firasat tak baik pun ternyata terjadi. Eli mengira jika Alfukan ini sudah ditemukan oleh para pemburu lur karena tidak menjawab komunikasi dari Eli. Dikarenakan Eli tahu jika Alfukan ini membawa obat insulin yang ternyata sudah diambil oleh orang lain lur. Lalu, Leona pun menghentikan pencariannya bersama si Eli dalam mencari obat insulin. Dikarenakan ia tahu jika terus mencari akan dapat mengancam keselamatan mereka. Makanya si Leona pun memilih untuk beristirahat. Tetapi malah diikuti oleh orang misterius. Dengan rasa khawatir, Eli pun langsung bergegas menyusul Leona karena ia takut akan terjadi hal yang buruk nantinya yang dapat mengancam keselamatan Leona. Namun orang tersebut langsung menghilang lur karena tahu jika Eli akan kembali menjemput Leona. Ya, setelah mereka melanjutkan kembali perjalanan untuk mencari obat insulin, mereka merasa jika kondisi di luar saat ini sudah semakin tak aman lur. Terlebih lagi para anggota medis sekarang menjadi seperti buronan karena dianggap dapat menjadi alat perdagangan untuk menjual obat-obatan. Dan kini, Eli pun menganggap Leona sudah seperti keluarganya sendiri lur. Sampai ya, mantan kekasih dari Leona pun datang karena mengira Eli akan bermantap-mantapan dengan mantan kekasihnya itu lur. Hingga dia pun membocorkan jika selama ini Leona ini memang seorang dokter. Namun karena terbocokkan akhirnya Leona mengaku jika ia tahu di mana letak obat insulin berada. Tetapi dia memilih untuk diam karena ingin dekat dengan Eli lur. Setelah semuanya terbongkar, kini Eli pun merasa kecewa dengan Leona karena sudah menganggap dia orang yang dapat membantunya.
dan Eli mengusir si Leona ini dengan nada halus lur. Scene pun berlanjut. Sekarang Eli pun memulai pencarian obat insulin itu sendirian dengan berpedoman atas informasi dari mantan kekasih Leona yang menyebutkan ada rumah sakit terdekat lur. Lalu akhirnya di sana Eli pun menemukan beberapa obat-obatan cadangan yang cukup lengkap lur, termasuk obat insulin yang ia cari. Namun tetapi Eli malah tertangkap lur oleh orang misterius yang sebelumnya mengejar si Eli dan menghancurkan obat insulin yang ia dapatkan. Tetapi dengan rasa khawatir si Leona pun bergegas untuk menolong si Eli yang sedang disandra lur. Dengan rasa bersalahnya, Leona pun meminta maaf ke Eli karena sudah merasa menipu si Eli ini. Akibat ia tak jujur atas keberadaan obat-obatan. Tetapi si Leona pun menawarkan ke Eli untuk membantunya dengan membuatkan obat insulin sendiri karena Eli mengetahui bahwasanya si Leona pernah praktek membuatnya. Setelah beberapa jam berlalu, mereka mencoba untuk membuat obat insulin itu sendiri yang sudah hampir jadi. Mereka malah didatangi oleh mantan kekasih si Leona ini lur, yang tanpa pikir panjang langsung menyerang si Eli. Ya, karena tujuannya datang kemari, yakni untuk merebut kembali si Leona, untuk kembali menjadi pasangannya lur. Kemudian dikisahkan jika Leona ini pernah memiliki pasangan, yakni mantan kekasihnya ini, yang dimana adiknya mantannya ini pernah jatuh sakit karena terlambat mendapatkan obat-obatan lur, hingga nyawanya tak terselamatkan. Namun mengingat bahwa mantan pasangan si Leona ini sudah membuat kecewa dirinya, dan karena sikap temperamennya, Leona pun menganggap ia tak akan kembali lagi ke mantan kekasihnya ini dan malahan menyuntikkan bius ke tubuhnya agar ia langsung tak sadarkan diri. Lalu setelah semuanya telah berlalu, kini hari terakhir si Eli dalam pencarian obat insulin lur. Namun tetapi alangkah malangnya si Eli malah berhenti untuk melanjutkan perjalanan ke rumah bersama Leona karena ia sudah tak kuat lagi menahan rasa sakit akibat infeksi di kakinya. Dan dengan rasa sedih yang membuat si Eli ini menitipkan pesan ke Leona untuk melanjutkan perjalanannya agar cepat sampai ke rumah dan berpesan agar Leona nantinya membesarkan si Clara. Dan sesampainya Leona sampai ke tempat tinggal Eli dengan membawa rasa sedih yang sangat mendalam, akhirnya si Leona pun bertemu si Clara, yakni anak dari Eli. Dan film pun berakhir lur. Oke, gimana lur untuk rangkuman filmnya kali ini? Sangat biasa saja bukan? Tapi saya akan terus belajar lur agar bisa menyajikan film-film lainnya yang lebih fresh tentunya. Kemudian ada pesan nih lur, isinya yakni dalam luka kita menemukan kekuatan, dalam kehilangan kita belajar mencintai lebih dalam, dan dalam kehancuran kita membangun harapan baru lur. Sanitatem ini bukan sekedar hanya kisah tentang seseorang yang sakit lalu sembuh lur, tapi ini adalah pengingat bahwa setiap jiwa yang hancur punya hak untuk pulih kembali meski jalannya sunyi dan penyembuhannya tidak selalu tampak. Karena terkadang yang gelap bukanlah malam, melainkan rasa yang tak bisa diucapkan. Asik. Jika kalian suka dengan film ini lur, cobalah bantu untuk share, komen, like,
maupun subscribe ya. Saya pamit undur diri dan sugeng tindak lur.